Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi sedikit review tentang mixer rakitan yang saya buat. Mixer rakitan ini saya buat dari mesin cuci berkapasitas 7 kg. Tapi mohon maaf sebelumnya karena pada proses pembuatan mixer rakitan ini saya tidak membuat videonya. Jadi barangkali sekarang saya menjelaskan detail-detail pembuatan mixer rakitan ini. Yuk disimak videonya sampai selesai. Nah, jadi teman-teman, mixer rakitan ini saya buat dari mesin cuci kapasitas 7 kg. Nah, tampilannya setelah jadi itu seperti ini ya. Nah, itu kan asalnya, maaf sebentar, ini saya pindahkan dulu. Nah, itu kan asalnya ini tuh badan atau bodi mesin cucinya itu kan tinggi. Nah, jadi asalnya tinggi. Jadi kita potong di bagian ini. Kita ambil lurus dari bagian apa ini? Pencuci ya, pencucian. Jadi kalau sebelah sini itu pengering, sebelah ini itu bagian pencuci. Nah, biasanya di mesin cuci itu di bagian pencucinya ada semacam apa ya? Agak menjorok ke dalam gitu. Nah, jadi kita potongnya itu pas-pasan di bagian seperti ini. Nah, kita potong sekeliling bodi mesin cucinya, kita potong hingga hasilnya seperti ini. Nah, ini pun biasanya kan ada apa ya, buat kelistrikan itu saya juga potong. Untuk pintunya saya potong seperti ini, jadi setengahnya. Nah, untuk bagian yang kita pakai sebagai mixer rakitannya itu adalah bagian pencucian, karena secara tenaga memang secara dinamo itu lebih besar yang bagian pencucian. Jadi bagian pencucian ini coba kita tes ya, coba kita tes. Ini saklar listriknya sudah tersambung. Nah, ini juga saya bikin tombol sendiri. Mungkin nanti rincian kelistrikannya kita bikin di video terpisah ya. Ini untuk mereview saja bagian-bagian awal pembuatan mesin rakitan roti ini. Nah, coba kita lihat posisinya masih on. Nah, kalau kita nyalakan itu berputar. Jadi agak bergoncang ya, apalagi kalau misalkan nanti kita mulai masukkan adonan itu biasanya. Jadi kalau saya saranin itu posisi mesinnya di bawah supaya goncangannya nggak terlalu keras. Nah, jadi di bagian pencucian ini kita pasang siku L ini. Itu fungsinya agar nanti posisi ember atau misalkan panci itu tidak bergetar kemana-mana ya. Jadi dikunci dengan L saya pasang di 3 sudut ini, ujung sebelah sini. Karena sebelah sini agak bolong jadi agak susah. Jadi sebetulnya dipasang 3 siku ini juga sudah cukup. Nah, jadi kalau saya ini menggunakan ember ya. Jadi ember. Jadi kalau teman-teman misalkan di sekitaran rumah tinggalnya ada biasanya toko bahan kue ya, toko bahan kue yang menjual selai. Biasanya menjual selai itu kan kapasitasnya 25 kilo kadang-kadang, itu biasanya menggunakan ember. Nah, jadi kalau misalkan di toko bahan kue itu suka dijual kiloan. Nah, ember yang tidak terpakainya itu bisa kita mungkin barangkali beli, atau mungkin kalau udah akrab bisa diminta. Nah, itu jadi kita tinggal pasangkan saja embernya ini di bagian sini, bagian tengah. Karena bagian ini itu kan bisa dicabut pasang. Kita lihat di sini ada bautnya. Jadi bautnya kita putar, kita longgarkan untuk mencabut mata mixernya. Nah, jadi mata mixer ini bisa dicabut pasang untuk dicuci biasanya. Nah, setelah penggunaan kita cabut untuk dicuci. Nah, jadi ini mata mixernya juga kita bikin ya, kita buat sendiri. Nah, seperti ini bentuknya. Mungkin nanti di video terpisah
kita buat bagaimana cara membuat mata mixer ini. Nah, jadi teman-teman, ini itu ke bawahnya itu ke dinamo pencucian. Nah, jadi ini kalau kita buka, nah ini pintunya kan asalnya semacam panel listrik gitu ya, apa istilahnya. Ini jadi bagian belakang. Nah, jadi ini tampilan bagian belakang mesin cuci. Nah, ini kan kelistrikannya ke sini. Nah, jadi kalau kita buka, mohon maaf sebentar. Nah, ini jadi kalau kita buka ini pentutup ininya. Nah, di dalamnya itu kan ada detail mesin cucinya ya. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat agak gelap sedikit sebentar ya. Mohon maaf, saya ambil ke sana jadi terlihat jelas. Ini kita sorot dengan lampu. Nah, jadi kalau secara kelistrikan, nah ini pun dinamo pengeringnya juga masih ada ya. Nah, itu dan dinamo pengering saya nggak apa-apakan, masih tetap di situ. Nah, jadi yang kita gunakan itu, nah ini dari dinamo pencucian. Nah, untuk kelistrikannya sendiri di sini kita nggak banyak rubah sih, cuman ada satu yang kita rubah itu kapasitornya kita ganti. Nah, kapasitornya kita ganti itu kan asalnya yang 10 ya. Nah, ini kapasitornya kita ganti yang 12. Nah, 12. Agak buram sedikit ya, maaf sebentar. Nah, kapasitornya asalnya yang 10, kita ganti dengan kapasitor 12. Jadi kalau kelistrikan sih tidak ada yang terlalu banyak dirubah, karena hanya mengganti kapasitor, dan ini sumber tenaga listriknya pun masih bawaan mesin cucinya. Jadi masih bawaan mesin cucinya. Terus untuk biar dinamonya nggak terlalu panas sih, kita beli kipas kecil ini ya. Jadi kipas kecil ini biasanya kita simpan di sini. Nah, kalau adonan lagi berjalan itu buat ngebantu biar dinamonya nggak terlalu panas, kita simpan kipas kecil ini, kipas portable ini di sini. Gitu, jadi simpan di sini. Nah, itu untuk detail kelistrikannya tidak ada yang dirubah terlalu banyak. Untuk tombol ini itu tombol yang power ini. Nah, tombol power ini kita hanya memutus dan menyambungkan tegangan dari listrik ini, dari listrik PLN ke dinamo mesin cuci, dinamo yang pencucian ini. Jadi itu simple sih ya, simple. Terus apalagi ya, mungkin detail yang bisa dijelaskan itu, nah ini juga, untuk menutup ini sih sebetulnya nggak wajib juga sih, cuman supaya biar kelihatan lebih rapih gitu ya, kelihatan lebih rapi, ini kita ambil juga dari body ya. Jadi body mesin cuci yang nggak terpakainya sebelum dibuang atau mungkin dikasihkan ke tukang loak mungkin ya, saya potong sedikit untuk menyesuaikan bodi mesin cucinya. Nah, ini, nah jadi dipotong bagian pinggiran mesin cucinya, terus dipotong menyesuaikan bentuk mesin cucinya sendiri. Nah, ini gini. Terus di sini juga di pinggiran, nah di pinggiran saya pasang pegangan, pasang handle supaya waktu pindah-pindah mixer rakitan ini lebih mudah, karena kalau misalkan nggak pasang ini tuh biasanya diangkat dari bawah. Jadi kalau pakai handle ini jadi angkat mixer rakitannya lebih mudah. Mungkin kita coba pasang aja ya, kita coba pasang. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak ketemu ember juga bisa pakai panci. Biasanya sih panci Magicom yang besar itu biasanya pancinya kan agak besar ya,
karena ini saya pilih ember ini supaya kapasitasnya memang lebih besar. Terus ke atasnya, ini kan ke atasnya kalau dengan ember itu lebih tinggi, jadi pada saat nanti mata mixernya ini berputar dan adonan ada di dalam, itu kan biasanya ada cipratan-cipratan ya, terutama waktu kita memasukkan air. Nah, kita masukkan air biasanya ada cipratan-cipratan yang sampai ke agak ke atas-atas gitu. Nah, jadi agak ke atas-atas ini, jadi kalau misalkan kita gunakan ember yang agak tinggi itu lebih aman. Atau mungkin kalau misalkan nggak nemu ember atau pakai baskom apapun, mungkin ditutup ya. Cuman agak sulit sih waktu kita masukin airnya itu kan posisi terigu. Jadi posisi terigu masuk, kemudian air masuk itu kan biasanya ada cipratan-cipratan. Jadi kalau misalkan kita pasang, nah ini teman-teman bisa lihat, kita pasang, jadi embernya itu dilubangi pas di tengah-tengah ini. Nah, embernya dilubangi pas di tengah-tengah ini supaya bisa masuk. Kemudian ember itu kita lubangin juga di bagian ini, yang tadi untuk masang ke siku L-nya ya. Nah, jadi siku L ini, nah jadi ada lubang, kemudian kita nanti pasang baut dan mur. Maaf sebentar. Nah, jadi bautnya ini kita beli yang baut stainless ya, baut stainless, karena kan nanti posisi baut ini tuh ada di dalam, di sini ada di dalam. Jadi khawatir kalau misalkan adonan itu kan basah ya, kena air, kena ya adonan basah. Jadi kalau misalkan gas stainless tuh khawatirnya ada karatan. Nah, jadi kita gunakan bautnya baut yang stainless. Jadi kita tinggal pasangkan saja ini baut dan murnya. Kemudian kita pasang lagi ini mata mixernya. Kita pasang mata mixer di sini. Jadi nanti posisi proses pengulenan adonannya itu seperti ini. Jadi kita masukkan bahan-bahan, kemudian air, kita nyalakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti barangkali di video terpisah akan kita coba buatkan video yang sedang menguleni adonan. Nah, teman-teman, walaupun dengan modal yang kecil, ini mesin cuci ini saya beli kisaran harga 150.000 kalau nggak salah. Hanya 150.000, paling tambahan-tambahan kayak ya siku L gini, kemudian tombol seperti ini, kipas kecil, kapasitor, nggak sampai jutaan, cuman modal ratusan ribu, tetapi bisa dibilang tangguh untuk menguleni adonan sampai 1,7 kiloan lebih. 1,7 kiloan lebih karena saya biasanya ini gunakan untuk adonan kering terigu 1 kilo. Kemudian dengan bahan-bahan yang lainnya biasanya kapasitasnya itu sampai 1,7 kiloan ya, hampir mendekati 2 kilo. Nah, jadi dengan modal ratusan ribu membuat mixer rakitan yang bisa ngulenin adonan sampai 1,7 kilo sampai 2 kilo. Dan kekuatannya, alhamdulillah kekuatannya cukup baik. 10 menit adonan, biasanya kurang lebih 10 menit itu adonan sudah kalis. Sudah kalis elastis, dan alhamdulillah modal ratusan ribu adonan kalis elastis dalam waktu 10 menitan dengan kapasitas 1,7 sampai 2 kilo kurang lebih.